Ini betul ini kejadian ini yang menarik ini. Saya menarik ini. Pangdamnya Sutioso, Kasdamnya adalah Pak SBY. Belakangan Pak SBY jadi presiden. Jadi gantian atasan saya. Gantian jadi atasan. Bang Yos dulu waktu muda keren juga ya Bang Yos ya. Keren, gimana? Tua aja masih keren gini. Halo sahabat Abraham Silaban, hari ini adalah hari yang luar biasa. Saya berkesempatan untuk berdiskusi dengan tokoh bangsa. Saya bilang tokoh bangsa karena yang bersangkutan adalah seorang tokoh militer, pernah jadi gubernur, bahkan pernah menjadi kepala Badan Intelijen Negara, lengkap semua. Ini museumnya, kita langsung sapa Bang Yos. Halo Bang Yos, apa kabar Bang Yos? Terima kasih, alhamdulillah. Sehat Bang Yos? Kejutan nih kamu datang nih. Terima kasih banyak Bang Yos, sudah menerima izin kita boleh buka masker Bang Yos? Iya, boleh. Iya. Ini ya, saya buka tahun lalu, Maret ya. Tapi karena pandemi, ya, lalu saya tutup sementara. Kecuali untuk sohib-sohib kayak Anda lah gitu kan, orang terbatas saja gitu. Luar biasa, kehormatan untuk kita, teman-teman Abraham Silaban untuk bisa melihat langsung Museum Bang Yos. Pada saat keluar museum, saya harapkan yang anak muda nih, ya, Bang Yos, anak desa, anak miskin, bisa kayak gitu, masa gua nggak bisa, itu yang saya harapkan gitu loh. Bang Yos, nggak lama-lama lagi langsung kita bisa intip ke dalam. Oke, mari kita lihat ke dalam. Baru kita mulai masuk aja, ini mirip-mirip kayak halte Transjakarta ya? Iya, halte ini, halte busway. Ini warisan kinerja Bang Yos waktu jadi gubernur, bis Transjakarta, gitu ya Bang Yos ya? Iya, itu kan salah satu sistemnya, jadi MRT, LRT, terus busway sama waterway itu satu sistem. Nah, saya hanya mulai yang nggak perlu investor karena waktu itu belum bisa datangkan investor busway. Gitu. Oke, kita lihat bentuknya mulai dari busway dan kita akan masuk ke dalam. Kita lihat di sini jejak sang Jenderal Sutioso. Ya, mulai dari pendidikan umum kan. Lengkap sekali. Saya sampai ke universitas. Kenapa nggak dari dulu masuk akademi militer? Saya dilarang ibu saya. Ibu saya trauma lah. Kalau jadi tentara cepat mati gitu kan. Oh gitu. Akhirnya aku dengan diam-diam mendaftarkan ke AMN. Ya, terus setelah lulus, saya kursus infanteri 1 tahun, intelijen tempur. Saya pernah latihan di Inggris di Brigade 5 Airborne Aldershot. Ya. Terus operasi intelijen pendidikan, kita mau masuk ke TNP, ada operasi pendidikan dulu, aku yang dikirim sendirian. Wow. Langsung oleh Pak Benny Murdani kan. Ke tim 3 kali aku. Iya. Nah terakhir, pada saat pangkat saya mayor, saya yang menyelesaikan GAM pimpinan Sandiro. Dan tidak ada peluru yang saya letuskan. Luar biasa. Dan semua menteri saya tahan hidup semua, saya tangkap hidup. Wow. Luar biasa. Termasuk Anda memulai pangkat mulai dari Letnan 2 ya? Ini Jenderal langsung laju sampai ke kolonel, laju kan ini. 30 tahun di TNI itu, 25 tahun di Kopassus dan Kostrad. Iya. Di Kopassus kira-kira 3 kali masuk Kopassus itu kira-kira 22,5 tahun. Iya. Yang 2,5 tahun di 2 kali itu Kostrad. Intel pernah, operasi dan latihan pernah, personel, asisten personel pernah, di logistik pernah. Luar biasa. Terus ini di Korem, Bang Bogor. Saat itu saya terpilih Komandan Korem terbaik seluruh Indonesia tahun 64. Lalu saya dipromosikan sebagai Kasdam, ganti Pak Wiranto. Terus ganti Pak Wiranto lagi sebagai Panglima. Habis itu saya nggak bisa tembus berikutnya. Lalu saya dibelokkan di Gubernur ini kan. Badan Intelijen terakhir sebagai Komodis Indonesia. Luar biasa.
Bang Yos, okay. kita bisa jalan lagi Bang Yos. Oke. Panjang sekali Bang Yos. Jadi, dan saya lihat catatan sejarah karir militer Anda betul-betul dimulai ketika dari Letnan 2 sampai mengakhirinya Purnawirawan Letnan Jenderal Bang Yos. Iya. Jadi ini waktu Sutioso kecil itu kayak gini. Ya kita anak desa, anak miskin, saudaranya banyak sekali 8 orang. Ngangon kambing? Iya, habis sekolah. Karena gajinya, bapak saya ini guru ya, ibu saya juga ibu rumah tangga. Iya. Pastinya tidak cukup. Amat kecil. Kapur untuk nulis di sekolahan pun dari bapak saya sendiri belinya. Jadi bagaimana anaknya bisa sekolah sampai mahasiswa harus indekos. Ya dari ini, kambing ini nggak sedikit. Di rumah itu banyak kali. Juga kerbau, tapi nggak pernah makan dagingnya. Karena dijual itu tadi kan. Hari Raya Idul Fitri aja jelas sekali. Persis Bang Yos. Nah, gitu, untuk membiayai kakak-kakak saya yang sudah sekolah, yang mahasiswa apa tuh? Persis. Indekos. Nah, sampai SMA sudah saya ceritakan, aku dipaksa kuliah sama ibu saya, akhirnya sadar kampus bukan habitatnya, saya diam-diam daftarkan ke militer. Saya pemain drum band dulu, tambur ini kan. Nah ini pakan pesiarnya kayak gini. Wow, ini lengkap sekali nih Bang Yos, foto-fotonya. 4 tahun saya butuh waktu. Ini waktu taruna latihannya kayak gini. Ya. Setelah lulus, saya pikir kenapa jadi tentara tanggung-tanggung, gitu kan, masuk Kopassus ini kan. Ini latihan-latihannya, kerasnya latihan Kopassus kan. Sampai pada akhirnya Anda menjadi wakil komandan Jenderal Kopassus ya? Tapi Bang Yos. Ini waktu latihan free fall. Bang Yos ikut free fall juga ya? Oh iya, udah kolonel aku latihan free fall, karena kesempatannya baru itu datang. Wah, hebat. Waktu letnan kapten nggak jadi-jadi terus, nggak ada biaya, nggak ada. Nah itu waktu operasi di Aceh. Ini waktu nangkap Menteri Keuangan Hasan Tiro. Di Medan saya tangkap terus saya bawa pulang ke Aceh. Luar biasa. Ini waktu brief ya, ini saya ini kayak gini. Ya, terus ini waktu disusupkan sendiri di tim-tim ini, ini Sutioso ini. Naik kuda, kan kudanya 2. Kenapa harus disusupkan waktu itu, Bang Yos? Kenapa harus disisipkan waktu itu? Kan ini operasi rahasia, kan nggak boleh tahu kita mau apa kan. Kan menyelidiki, lewat jalan mana itu tugas saya, kalau kita masuk nanti gitu. Seperti apa Portugis itu tentaranya, kan masih ada Portugis segala macam ini, waktu aku masuk. Persis. Jadi Bang Yos melakukan operasi senyap gitu ya? Senyap untuk menyelidikkan, aku juga di cover aku, bukan tentara tentunya. Atau akhirnya masuk inilah. Waktu itu nyamarnya jadi apa Bang Yos? Waktu itu ketika itu senyap kan? Ngakunya mahasiswa? Waktu penelitian, tetapi waktu masuk saya jadi kuli aja, apa namanya, kayak pembantu saudagar aja saya. Oh gitu? Gitu ya, aku itu nggak ada potongan tentara Abraham, itu keuntungan saya kan, sehingga aku di samar apa-apa itu mudah. Gitu. Ini kayak gini masa tentara kayak gini. Percaya kamu ini tentara? Iya. Ya kan? Nah terus setelah itu baru kita masuk beneran dengan pasukan. Ini dan ini terkenal dengan nama operasi one way ticket. One way ticket? Iya. Dikasih tiket berangkat aja. One way ticket, pulangnya nggak tahu akan seperti apa. Ini saya ini. Captain Manix, The Legend of the Blue Jean Soldier in August 1975, East Timor. Kalau tentara kan diakui masuk kan Desember kan, terjun Dili. Kenapa namanya Captain Manix di situ? Waktu masuk itu semua pakai nama samaran. Ada Suarez, ada Alfonso gitu. Ada nama orang batas itu Manik. Gitu. Manik itu nama orang batas. Biar keren ganti Manik gitu kan. Gitu loh. Manik itu marga Batak loh Bang Yos. Manik juga ada film serial spy yang terkenal itu Manik kan. Manik ada ya waktu itu ya. Jadi sehingga biar keren diganti X jadi Manik. Waktu itu ya Manik saja, tetapi lama-lama orang telah integrasi dengan kita kan tahu aku pangkatnya kapten. Iya. Kayak gini persis ini. Senjata saya begini, ini pistol, ini granat. Luar biasa. Semua pakai ini topi jean, pakai topi koboi. Makanya ada blue jean soldiers kan. Hebat banget ini dari lengkap ini betul-betul gayanya Bang Yos ya waktu itu ya. Ya kan fotonya dilihat yang waktu itu kayak apa mukanya. Ini pematung terkenal dari Jogja semuanya bikin. Hebat, luar biasa. Bang Yos dulu waktu muda keren juga ya Bang Yos ya. Keren gimana? Tua aja masih keren gini. Itu dia masih energik. Itu yang saya suka dari Bang Yos. Kita bisa menuju merapat ke sana. Boleh Bang Yos ya. Karena ini yang paling mengesankan 5 operasi itu yang paling mengesankan ini. Paling mengesankan. Yang mana Bang Yos menurut Bang Yos dari foto-foto ini yang paling mengesankan dalam karir waktu itu berangkat ke Timur Timur? Iya, kan ini kan masuk secara fisik yang bawa pasukan ya. Saya bawa pasukan 50, itu 40 Kopassus, 10 pengungsi-pengungsi dari dia yang masuk. Tetapi dia bekas tentara, itu termasuk ini
Ini namanya Ruy Lopez. Indo dia itu. Pada saat benteng Portugis, ini, ini ya, Ruy Lopez. Ini bisa saya rebut pas Hari Raya Idul Fitri. Lalu dia tak suruh ini nurunkan bendera Portugis. Ini bendera Portugis ini. Terus diganti merah putih. Inilah bendera merah putih pertama berkibar di tim-tim itu ini. Ini ya. Aku lupa tanggalnya, tapi pas Idul Fitri persis. Iya. Nah, ini terus saya simpan waktu gerakan selanjutnya saya simpan terus tapi terus hilang. Gitu. Ini Roy yang tak suruh ngibarkan. Inilah sosok Kapten Manix itu ya. Iya. Kayak pakai topi koboi, nggak pakai baju. Iya kan. Ya persis lah seperti Manix sesuai dengan karakter yang diidolakan Bang Yos. Jadi ini setelah direbut orang lihat aku nengok kan Pak Dading dari atap dari Motain merapatkan ini kan batas kan hanya 3 kilo. Ini Kolonel Dading udah meninggal. Ini Mayor Yusman sudah meninggal. Pak Kuntara kemarin meninggal. Yang masih Pak Yunus sama saya aja. Tahu. Masih ada. Oke, kita boleh bergerak lagi Bang Yos ya. Kita lihat. Nah, terus ini juga masih foto-foto di tim-tim. Foto ini kan ini sudah terbuka, udah banyak tentara maka pakaian dinas. Foto-foto kayak gini dapat dari ini, wartawan perang Jumario. Sudah meninggal. Waktu aku bikin museum saya ketemu anaknya. Jadi foto-foto ini saya ambil dari album-album dia, saya reproduksi gitu. Susah mencari kayak gini nih. Ini aku ini kan. Wah, kurus ya dulu ya. Kurus. Dan memang ini tadi yang Bang Yos bilang, potongannya nggak ada mirip potongan-potongan tentara sama sekali. Ini Pak Benny Murdani ini. Ini kan aku ini. Iya. Ya ini gambar ini waktu di Kostrad. Oke Bang Yos. Ini waktu jadi Pangdam kan, ini Panglima, ini Pak Suryadi Gubernur. Pak Tutut, ini tamu-tamu yang lain ini kan. Ini sama Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono. Sama ini, Pak Wir juga di sini. Pak Wiranto ini, aku masih kolonel. Ini Mayor Jenderal, ini Brigjen dulu kan ini kan. Waktu mau timbang terima. Aku beliau nimbang terima ini, aku nimbang terima sama Pak Wiranto. Termasuk dengan Pak Prabowo. Ini waktu ulang tahun Kodam Jaya aku Panglima ngundang banyak orang kan termasuk Prabowo. Ini waktu pelantikannya Pak Wiranto sebagai anggota Kopassus ini. Ini betul ini yang menarik ini. Saya menarik ini. Pangdamnya Sutioso, Kasdamnya adalah Pak SBY. Belakangan Pak SBY jadi presiden. Jadi gantian atasan saya. Gantian jadi atasan. Di tentara biasa gitu. Aku nggak kurang-kurang hormatnya sama beliau di atasan saya walaupun berbagai saya. Termasuk saat ini lagi sedang kondisi sakit harus disupport ya, Bang Yos ya. Disebut luar biasa nih. Ini kan. Nah, Bang Yos, ini ada mobil nih bagus nih Bang Yos. Saat aku jadi Panglima kan. Nah, ini kan kendaraan dinas saya waktu mobil keren. Tetapi terus dijual, didem, nggak dipakai lagi sama TNI. Jadi boleh dibeli oleh pemilik yang murah banget lah. Ini masih asli semuanya. Bannya pun ada tulisannya Army gitu kan. Nggak ada yang sampai radionya semua macam. Semuanya asli semua nggak ada. Kebiasaan saya nyopir sendiri saya dulu. Bawa sendiri gitu. Luar biasa kan. Bang Yos. Nah terus ini waktu Panglima, waktu aku jadi Panglima kan. Ini sudah jadi Panglima Kodam ya Bang Yos, bintang 2 ya. Bintang 2 kan, nah. Bang Yos. Jadi ceritanya ini adalah apa namanya tadi yang sosial, olahraga dan sosial. Dari ketua ini ya gitu ya semuanya ya, sampai orari sana orari. Atau ini area keluarga. Ini area keluarga. Maka ini tempat duduk keluarga juga kan. Kita 9 ini ke tempat duduknya 10 ya cadangan 1 gitu. Luar biasa gitu kan. Bang Yos. Nah, terus dari sini ke sini. Ini mobil keren. Ini motor keren banget. Ini. Saat saya lulus letnan, jadi pada heran semua kan kakak saya, orang tua saya, anak troublemaker kayak begitu, pesundal kok bisa jadi orang gitu letnan kan. Lah kakak saya waktu itu Wagub Jawa Tengah. Memberi Pak Suparto kan membelikan hadiah ini. Gitu kan motor. Jadi aku letnan 2 udah naik motor gede ini aku. Ini motornya ini. Hebat ya. Karena pindah-pindah terus tak jual di Magelang kan waktu aku gubernur saya cari lagi ketemu. Cuman catnya udah diganti, dulunya biru. Jadi ini bener ini persis. Bener ini. Maka saya cari lagi. Hebat banget. Ini bersejarah banget ini sepeda motor Bang Yos. Ini saya beli tahun 70 di Salatiga. Wow, hebat. Ini dulu aku kayak gini nih. Waduh, ini dia nih. Ini dia jagoan masa mudanya nih. Ya oke. Termasuk ini mobil bersejarah juga namanya. Ini mobilnya waktu saya Badanjen dikasih sahabat saya. Ini RX7 Sport gitu kan. Ya nggak pernah saya pakai ya, tak pikir masukkan sini aja lah. Ya, oke.
Jadi dulu nggak ada Harley kayak begini, udah cek gitu nggak ada, semua diontel dulu. Ini kan diontel di selah gitu. Iya, berat banget. Ini kalau ini sama juga punya nilai sejarah juga Bang Yos. Ya ini waktu Panglima aku naik ini. Ya. Jadi anak-anak sekolah itu hanya perlu 1 jam keliling ini. Dengan baca yang ini. Ini Abraham souvenir dari orang nggak ada satupun yang saya anukan. Kecil apapun saya upainin sama luar biasa. Sebegitu Bang Yosnya menghargai orang yang mengapresiasi Anda. Aku paling kasih penghargaan tuh pasti saya upainin. Nggak ada yang hilang. Ini hitung aja berapa puluh ini. Luar biasa. Termasuk yang di sana itu nggak muat, kan sana itu juga. Kalau itu piala-piala yang pernah saya rebut. Hebat. Nah ini baca ini sekilas ya. Ini penting. Oktober 1997 Sutioso dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta 2 periode. Masa awal kepemimpinannya terjadi krisis politik dan ekonomi yang menjelma menjadi krisis multidimensional. Ditandai terjadinya kerusuhan yang hebat di Jakarta. Nah itu persis nih, Mei 1998. Masa itu terjadinya perubahan era dari pemerintahan yang sentralistik dan otoriter menjadi pemerintahan yang demokratis dan reformasi. Euforia kebebasan telah disalahgunakan masyarakat untuk melakukan hal-hal di luar hukum sehingga terjadi penjarahan di mana-mana. Namun oleh Pemda dan aparat bisa ditangani dengan cepat di forum internasional gubernur kota-kota besar di dunia. Seoul. Sutioso diminta presentasi dengan tema crisis management. Kemudian presentasi tersebut dikaji oleh Busan University di Korea ini persis, dan Sutioso diberi gelar Doktor Honoris Causa bidang politik. Saat krisis ekonomi Jakarta lumpuh, APBD DKI Jakarta hanya 1,7 triliun. Dengan nilai rupiah 15.000 sampai 16.000 US dollar ekivalen waktu itu ya. Saat Sutioso meninggalkan Balai Kota 2007, APBD DKI Jakarta mulai 21 triliun dengan nilai rupiah 10.000. Dan Sutioso mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa di bidang ekonomi dari Universitas Diponegoro. Peninggalan Sutioso yang fenomenal adalah merubah pusat prostitusi terbesar di Asia Tenggara, Keramat Tunggak, menjadi Islamic Center dan transportasi massal Jakarta busway dan penataan Monas. Nah, jadi ini Keramat Tunggak ini paling besar di Asia, 11 hektar. Oh ya? Jadi dalam sejarah dunia baru ini kan, tempat haram jadah menjadi tempat sajadah. Luar biasa. Tempat haram jadah menjadi tempat sajadah. Oke. Salah satu murid yang dapat selama jadi gubernur 5 kali presiden ganti. Oke Bang Yos. Jadi aku jalan sama Pak Harto, ini ada tanda tangan sama Harto ini kan. Aku minta sama beliau. Ada dengan Bu Mega, ada dengan Pak Harto, dari ada sini terus ke sini Habibie, terus Habibie ke Gus Dur. Gus Dur Bu Mega, terus SBY, 5 presiden. Biasa. Aku gubernur. Ini foto-fotonya saat jadi gubernur ya. Oke, kita masuk dalam. Inilah yang lama itu mencari dokumen-dokumen ini semua. Wow. Ini kayak gini nih, bagaimana ngumpul nih? Banyak sekali ya. Ini waktu jadi cover boy ini Abraham. Yang ketemu aja ini majalah-majalah atau ngumpul ini. Iya ya. Mas Indiarto nih, saya di TV One dulu. Ini siapa namanya? Indiarto Priadi. Ya, kabar toko persis dengan Bang Yos. Waktu itu saya masih di TV One Bang Yos. Karena udah pindah. Ini yang ketemu aja nih. Kalau ini adalah Perdana Menteri Thailand, udah meninggal. Iya, iya. Ya, ini adalah Mahathir. Nah, ini waktu main wayang orang. Nah, ini Bang Yos nih ternyata bisa jadi main wayang juga ya Bang Yos. Bakat terpendam atau seperti apa nih Bang Yos? Iya, soalnya ikut berpartisipasi acara di Aku ini kan seperti paksa lah gitu ya, didaulat oleh para perwira senior menjadi ketua umum PKPI. Ketua umum ini gambar-gambarnya gitu kan. Nah, sekarang itu sudah nggak tahu lagi lah, aku nggak nyampurin itu lagi ya. Ini ya, nah terus ini waktu kepala BIN, ini fotonya kan. Iya, iya. Yang perlu Anda catat adalah saat itu saya menurunkan namanya Din Minimi, Nurdin Minimi. Pemberontak yang sudah hampir 5 tahun dioper sama aparat. Ya kan, sehingga menimbulkan korban TNI, Polri, dua pihak kan. Ya, menghabiskan biaya banyak. Lalu saya komunikasi selama 2 minggu lewat telepon. Telepon pun nomornya setengah mati aku nyarinya kan. Akhirnya saya ajak berunding, tapi syaratnya 3 Pak. Gitu. 1, kalau mau ketemu saya berunding Pak, Bapak menggali pemerintah, Bapak jangan diwakilkan orang. Kalau diwakilkan orang saya nggak mau. Luar biasa. Yang kedua, yang menentukan waktu dan tempatnya saya. Oke. Yang ketiga, Pak, tentaranya 3 orang aja Pak dengan Bapak. Dia yang minta. Mereka 120 orang. Luar biasa. Tapi aku yakin dia nggak akan berkhianat sama aku lah. Aku artinya resikonya aku kesana itu bisa dibantai. Persis Bang Yos. Apa namanya ekstrimnya. Gila. Bisa disandra, tukarkan logistik.
Persis. Makanan, senjata, amunisi gitu. Tapi nyatanya paginya ini senjatanya dikumpulin semua turun. Sama Dikun Hartono. Nah, terus ini sudah 14 tahun. Itu kan? Yang paling monumental belakangan ini, barangkali orang paling masih ingat yang itu. Ini di Shanghai. Yang satu lagi adalah Arif Prabowo saya tangkap di Kamboja. 7 tahun dia. Wow. Nyapain. Itu ya sudah. Karena waktu saya hanya 1 tahun kan. Terus saat saya habis turun dari Minimi, saya ke Papua mencoba komunikasi dengan kelompok Goliat yang paling ditakutin. Saya pulang ke Jakarta, 10 orang anak buahnya turun dengan membawa 6 pucuk senjata. Tapi minta diantarkan langsung ke tempat saya di Jakarta. Lalu diantarkan Pak Bupati ini ke restoran sebelah itu saja makan. Saya kasih jaket-jaket dingin kan karena saya dingin. Paginya pemandangan yang paling membuat anak buah saya ngantar cokakaan terus ini. Orang primitif menikmati teknologi tinggi. Wow. Di mana? Ancol. Iya. Dufan, Dunia Fantasi. Iya ini. Itu Bang Yos yang traktir itu. Walah iyalah, kan nggak seberapa. Dibandingkan kehilangan duit berapa kalau operasi itu kan. Persis. Ada mekanisme diplomatik yang dan itu ada kan penggalangan namanya kan kayak gitu ya. Oke Bang Yos. Nah ini kesimpulannya Abraham. Pendeknya waktu di Taruna ini yang bisa saya dapat gambarnya. Hebat ya Bang gitu Yos. Kan. Tetapi waktu letnan dan lain sebagainya di BKO kan di Siliwangi itu sana nggak ketemu kan. Yang dulu-dulu kan masih udah susah lah. Kalau ini sih gambar waktu aku berburu di Afrika Selatan tahun 2005. Ya. Nah ini perjalanannya terus jadi Kopassus lagi pindah-pindah terus sampai saya ke Kostrad ya, dari Kostrad Kopassus lagi, dari Kopassus 3 kali, Kostrad 2 kali yang hijau-hijau ini, terus Siliwangi, prajurit baret merah, Kodam Jaya, perjalanan saya gini. Abraham, ini adalah koleksi senjata ya, ada senjata berburu saya, ada pistol macam-macam. Ini pistol kecil, ini isinya 1 peluru. Itu ya, seperti pena ya Bang Yos? Iya kayak ballpoint, itu 1 peluru. Ya? Ini biasanya kita berikan agen, ya, agen apa namanya yang cantik gitu, tapi sasaran VIP gitu. Luar biasa. Presiden, Perdana Menteri gitu, supaya dia bisa mendekat, tembak 1 kali dadanya, das mati. Tapi itu operasi rahasia, jangan sampai dibocorkan. Gitu. Biarkan itu menjadi sejarah yang harus ditutup. Tapi ingat, ya koleksi ini nih, coba disorot. Pakai surat izin menyimpan senjata oleh kepolisian. Ya, jadi dan Bang Yos kan juga diperbakin juga kan? Ya diperbakin. Jadi barangkali ini juga koleksi-koleksi yang paling penting ini adalah ada izin polisi. Gitu. Persis, dan punya nilai sejarah juga kan Bang Yos ini semua. Dan saya pasang CCTV semua ini. Luar biasa. Nah, ini tadi yang waktu free fall itu nih. Oh ya, nah, ini ya. Pangkatnya kolonel nih. Pangkat kolonel free fall. Ini kayak gini nih pemandangannya persis. Luar biasa Bang Yos. Ini museum luar biasa saya harus katakan Bang Yos. Lengkap sekali sejarah hidup Anda Bang Yos. Jadi ini kalau saya pakai di dada saya kayak apa ini? Ini banyak. Hebat Bang Yos. Medali. Ya, ini waktu Kasdam, terus ini Panglima. Panglima ya, ini Gubernur. Ini kayak ke PKPI, terus Kepala BIN, terus terakhir sama Indonesia udah selesai.